المنى زرعنا وفنها على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Qadri, yang mohon maaf beliau tidak bisa hadir di hadapan kita karena beliau dalam keadaan lelah dan beristirahat di kamar. Wabil khusus yang kita muliakan tuan rumah beserta keluarga, semoga senantiasa di dalam keberkahan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin hadirat para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di hari yang mulia ini menjadi sebab Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di saat ini kita diizinkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dan untuk bersalawat kepada Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat ini sangatlah sulit, sangatlah susah menemukan lisan-lisan yang mau basah untuk menyebut nama Allah dan nama Rasulullah. Akan tetapi di hari ini hadirin, kita dipilih oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah, sehingga lidah kita diizinkan untuk menyebut namanya yang agung, menyebut namanya yang mulia, menyebut namanya yang suci, yang akan tersucikan siapapun yang mengagungkan dan menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan lidahnya untuk menyebut dan bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Di saat banyak dari kalangan manusia yang mengaku sebagai umat Rasulullah, akan tetapi lidahnya tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad, akan tetapi lidahnya tidak pernah terbasahi, termuliakan, teragungkan dengan sebutan Sayyidina Muhammad. Maka kita berharap semoga kebersamaan kita di dalam perkumpulan ini akan senantiasa ada hingga Allah pertemukan kita di dalam syurga Firdausul A'la bersama Nabi Al-Mustafa, duduk berhadapan di hadapannya, memandang wajahnya yang mulia, mencium tangannya dan menatap wajahnya dengan senyuman yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam haul semacam ini kita mendapatkan dua pelajaran, mendapatkan dua pengetahuan. Yang pertama, para ulama mengatakan dengan adanya acara haul semacam ini
kita dapat melihat bagaimana wujud baktinya seorang anak kepada orang tuanya, bagaimana wujud baktinya seorang anak kepada leluhurnya. Dan sesungguhnya diriwayatkan ada suatu riwayat seorang sahabat datang ke hadapan Rasulullah. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah mungkin aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku sedangkan mereka berdua sudah meninggal dunia? Apakah masih ada kesempatan? Apakah masih ada waktu bagiku agar bisa bakti kepada orang tuaku meskipun mereka sudah meninggal dunia?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab dan mengatakan, "Jika engkau masih ingin untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuamu yang telah meninggal, maka doakanlah mereka berdua dan ziarahilah kuburnya." Dengan kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dan menziarahi kuburnya, maka tetap kita selalu dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah beliau pernah mengatakan, siapa orang yang melaksanakan salat 5 waktu, maka sungguh dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang selalu mendoakan kedua orang tuanya setiap setelah selesai sholat 5 waktu, maka orang itu telah berterima kasih dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya kita selalu diajarkan, di saat kami masih berada di Hadramaut, di tempat Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid, setiap setelah selesai membaca doa al-azan, maka pasti kita diajarkan untuk membaca Rabbi ghfirli wa li walidayya, Rabbi ghfirli wa li walidayya, Rabbi ghfirli wa li walidayya sebanyak 5 kali. Kemudian ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika setelah selesai azan kita mendoakan kedua orang tua kita. Salat dalam sehari 5 kali. Maka setiap setelah azan kita mendoakan kedua orang tua kita, itulah bentuk baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Hadirin, seorang anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dijamin hidupnya akan berkah, dijamin hidupnya akan mudah, dijamin hidupnya akan bahagia. Akan tetapi sebaliknya, hadirin, dikatakan oleh salah seorang sahabat, "Man tarakat du'a liwalidayh," siapa orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka Allah akan persempit hidupnya, Allah akan persulit hidupnya. Maka di dalam acara ini kita melihat dengan adanya bacaan surah Yasin, kemudian setelahnya dibaca Maulid Nabi, dan setelah ini nanti dibaca tahlil dan doa, semua ini pahalanya dihadiahkan kepada orang yang kita hauli saat ini. Anaknya mengadakan acara ini untuk menghauli dan mendoakan orang tuanya, maka dari sinilah kita yakin Allah akan memberikan keberkahan, kebahagiaan kepada setiap anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang berbakti dengan orang tuanya, hidupnya sudah pasti dijamin oleh Allah. Nah, seorang anak kalau bakti sama orang tuanya pasti sukses, pasti berhasil, pasti berkah, pasti selamat dunia wal akhirah. Nah, di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, yang merupakan kutipan daripada ceramah ataupun pengajian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumair yang disusun dan dikumpulkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, adiknya Al-Habib Segaf Baharun. Al-Habib Segaf Baharun, beliau sekarang dalam proses operasi
Kita doakan semoga Allah angkat penyakit beliau, Allah sehatkan jismani dan rohani beliau, dan semoga Allah berikan kepada kita keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, adik beliau, mengumpulkan daripada ceramah ataupun ucapan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Suhaib. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam kitab Faidul Mukhtarah itu Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas kebaikan anak yang berbakti kepada orang tuanya di dunia sebelum di akhirat. Jadi anak yang berbakti di dunia pasti dihimungi sudah, pasti dibahagiakan, pasti dijadikan berhasil hidupnya hadirin. Buktinya ada seorang ustadz yang terkenal saat ini. Beliau berasal dari Sulawesi. Nama beliau Ustadz Das'ad Latif. Beliau bilang dalam salah satu ceramahnya, apa kata beliau? Saya sekarang dikenal orang banyak. Saya sekarang ceramah kesana kemari. Tapi kalian, kata beliau, kada tahu dulu sebelum aku menjadi seorang penceramah pendakwah, jadi aku bahari mantan cleaning service. Tahu cleaning service? Tukang bersih, bahasa sapu, ngepel, intinya tukang suruh-suruh. Di saat itu jadi teman-temanku ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor, ada yang jadi pengusaha. Pokoknya jadi kekawananku beratan sukses. Tetamu lawan aku jadi nang bayar seorang cleaning service, disambati kekawanan, dihapaki kekawanan, direndahkan kekawanan. Maka ketika jersilin aku dicaci maki, dihina, direndahkan oleh mereka, maka hatiku pun berkecil, sedih. Datang aku ke hadapan orang tua, mengeluhkan apa yang kudapatkan, dan aku minta doa dengan ibuku. Kata ibuku apa? Ya ibuku, jangan pikirkan apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, ketahuilah selama engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, Allah pasti akan jadikan dirimu sukses. Maka akhirnya Ustaz Latif terus aku bakti dengan orang tua, beradab dengan mereka, mendoakan mereka, memandang wajah mereka yang mana dikatakan mana yang lebih afdal, memandang Ka'bah atau memandang wajah kedua orang tua. Dikatakan oleh para ulama yang paling afdal adalah memandang wajah kedua orang tua. Maka terus aku lakukan bakti kepada orang tua. Aku terus berbuat baik kepada kedua orang tuaku hingga kata beliau akhirnya Allah angkat derajatku. Allah berikan aku ilmu yang manfaat, Allah berikan aku ilmu yang memiliki kebaikan untuk orang lain. Maka jersilin kada ada satupun dari orang yang pernah menyambatiku, merendahkanku, meremehkanku, jersilin kecuali sudah ku ceramahi berita. Kekawanan nang polisi mengundang aku, nah biar jersilin kawan kode nang semalam menyambati sudah juga ku ceramahi. Nah, kekawananku nang tentara pernah menyambati, diundang di tempat tentara ceramah, ada juga orang diceramahin juga. Jadi jersilin nang bahari merendahkanku, sekalinya nampak wah ini minta foto lawan aku. Ini hadirin bukti bahwasanya selama kita betul-betul berbakti kepada kedua orang tua kita, ketahuilah kunci keberhasilan ada di dalam baktinya kita kepada kedua orang tua kita. Dan kebaikan yang kita dapatkan dalam berbaktinya kita kepada kedua orang tua, puncak dari itu semua apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ibnul bar la yadkhulun. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Anak yang bakti sama orang tua tempatnya bukan di neraka, tempatnya di dalam surga. Wal ibnul aq, akan tetapi kata Nabi, anak yang durhaka, anak yang berani dengan orang tuanya, anak yang mencaci maki, apalagi pernah
menyakiti hati orang tuanya, kata Rasulullah, anak tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Dan bahkan anak durhaka itu, hadirin, kata para ulama, Allah berikan ganjaran balasannya di dunia sebelum di akhirat. Jadi di akhirat sudah Allah azab, di dunia sudah Allah azab. Di dunia sudah Allah timpakan bala musibah baginya. Di dunia sudah Allah jadikan susah hidupnya. Kenapa? Karena durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Allah berikan 3 kemuliaan bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, Allah akan panjangkan umurnya. Jadi orang kalau bakti sama orang tua, umurnya dipanjangkan Allah, hidupnya dijadikan manfaat oleh Allah. Dan yang kedua, orang kalau bakti sama orang tua, Allah berikan dia anak keturunan yang akan melayaninya, yang akan bakti kepadanya ketika dia sudah tua. Makanya Rasulullah mengatakan, birru aba'akum tabirru abna'ukum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka setelah itu anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Dan apa yang kita lihat sekarang, hadirin, tuan rumah menghauli, mendoakan orang tuanya, itu pasti merupakan bukti nyata bahwasanya orang tuanya pun adalah anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Sehingga apa? Sehingga ketika yang kita hauli dulu berbakti dengan ayah ibunya, Allah jadikan anak keturunannya pun berbakti kepadanya. Setiap tahun dihauli, setiap tahun didoakan. Bahkan kalau ada di antara kita yang insya Allah akan berangkat haji, dan semoga yang belum Allah mudahkan untuk berangkat haji dan umrah, dalam sebuah hadis Rasulullah itu mengatakan, hadirin, jika seorang anak di saat melaksanakan ibadah haji, ketika itu dia niatkan juga untuk kedua orang tuanya. Nanti mungkin ketika dia ibadah haji itu niatnya juga pahalanya, ya Allah, nah mudahan sampai kepada abah mama ulun yang sudah meninggal. Diniatkan, maka kata Rasulullah, Allah catat orang tersebut menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun dulu adalah anak yang durhaka, meskipun dulu pernah berani sama ayah ibunya, pernah menyakiti hati ayah ibunya. Tapi ketika dia berangkat haji, dalam ibadahnya dia niatkan pahala ini juga untuk kedua orang tuanya, maka kata Rasulullah, jaminan Sayyidina Muhammad, ucapan Sayyidina Muhammad yang tidaklah itu merupakan kecuali wahyu dari Allah, kata Nabi, Allah catat dia jadi anak yang berbakti meskipun dulu bukan orang yang berbakti pada kedua orang tua. Nah, makanya ini kesempatan, jika ada yang berangkat tahun ini, niatkan juga ibadah haji itu untuk kedua orang tua. Jika dia sudah menjadi orang yang berbakti, maka Allah akan jadikan dia lebih berbakti. Tapi kalau sebaliknya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan hadirin, kalau kita lihat orang saleh itu, para aulia, kadang-kadang jadi kekasih Allah, melainkan salah satu cara menuju untuk mendapatkan itu adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. La yakunul wali waliyan illa bi birrihi liwalidayhi. Tidak akan mungkin orang jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, melainkan dia adalah orang-orang yang betul berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani yang sering kita dengar, yang sering dibacakan oleh para ulama, di dalam manaqib itu disebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani adalah orang yang sangat berbakti dengan orang tuanya. Beliau jadi orang yang tinggi pangkatnya di sisi Allah, mulia kedudukannya di sisi Allah, dengan apa? Dengan baktinya kepada kedua orang tua. Bahkan ada seorang habaib di Tarif, nama beliau Al-Habib Hamid bin Umar. Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Jadi beliau ini termasuk imam daripada Masjid Ba'alawi yang ada di kota Tarif. Al-Habib Hamid bin Umar pernah satu saat, di antara keistimewaan beliau,
Di saat itu beliau sedang ziarah ke makam Rasulullah. Dan ketika berziarah ke makam Rasulullah, itu beliau berada di shaf yang paling akhir. Jadi paling belakang sini. Di saat itu juru kunci makam Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan orang yang banyak, bertanya kepada orang yang ada di shaf pertama. Kata juru kunci makam Nabi mengatakan, afikum Hamid bin Umar. Apakah ada nih nang di shaf pertama yang namanya Hamid bin Umar? Maka dilihat, diperhatikan, mereka mengatakan di barisan kami tidak ada yang namanya Hamid bin Umar. Kemudian ditanyakan lagi ke barisan setelahnya, afikum Hamid bin Umar. Apakah ada di antara kalian yang namanya Hamid bin Umar? Maka mereka pun menjawab ada. Ditanya lagi setelahnya, afikum Hamid bin Umar. Adakah di antara kalian namanya Hamid bin Umar? Ternyata dijawab ada juga. Sampai akhirnya shaf ketiga, shaf keempat, kelima, keenam, sampai akhirnya shaf paling terakhir, juru kunci makam Nabi mengatakan, afikum Hamid bin Umar. Adakah di antara kalian yang namanya Hamid bin Umar? Maka Habib Hamid bin Umar mengatakan, saya Hamid bin Umar. Juru kunci makam Nabi mengatakan, jadduka Muhammad yuridu yanzur ilaik. Sini kemari berparak. Kenapa? Datuk pian Rasulullah hendak bertamu langsung pian. Karena memang hadirin di zaman itu setiap juru kunci makam Nabi pasti wali, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad. Dan zaman dulu siapapun yang ingin melihat langsung makam Rasulullah tanpa ada penghalang bisa. Untuk masuk ke dalamnya pun bisa. Akhirnya juru kunci ini mengatakan, Habib, pian dicari oleh Rasulullah. Datuk pian ingin melihat pian langsung. Makanya Habib Hamid bin Umar ini orang yang luar biasa. Apa yang menjadikan beliau mendapatkan kemuliaan ini? Satu di antaranya hadirin. Di antaranya salah satu sebab yang menjadikan sampai-sampai beliau dicari oleh Rasulullah ketika berziarah ke makam Nabi, beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau sudah duduk di hadapan Abah Sidin, Habib Hamid bin Umar ini kalau duduk di hadapan Abah Sidin, ada lalat hinggap di hidung atau di muhak, Sidin kada wani angkat tangan untuk mengibas lalat itu. Pokoknya duduknya di hadapan ayahnya seperti seakan-akan batu hadirin diam. Daripada adabnya di hadapan orang tua sebagaimana sahabat ketika duduk di hadapan Sayyidina Muhammad. Bahkan ada wali saleh yang luar biasa yang kita baca maulidnya adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau pun jadi orang mulia, jadi orang yang luar biasa dengan berkat baktinya kepada orang tua hadirin. Dikatakan Habib Ali Al-Habsyi ini setiap hari pasti cium tangan ibunya dan cium kaki ibunya serta minta doa dari ibunya hadirin. Kita lihat keadaan zaman sekarang, banyak daripada anak-anak yang tidak pernah minta doa sama ibunya, tidak pernah minta doa sama ayahnya, sama tuan guru, habib siapapun selalu minta doa, tapi disayangkan sama orang tuanya sendiri tidak pernah meminta doa. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau mengatakan doa seorang ibu jauh lebih mulia dibanding 70 wali kutub hadirin. Doanya seorang ibu ketika meminta kepada Allah akan menembus ratusan hijab sehingga langsung sampai di hadapan Allah. Al-Habib Salih bin Abdullah Syatiri Allah yarhamuh, beliau pernah satu saat ada orang datang ke hadapan Habib Salim, seorang pemuda, mengatakan, Habib doakan Allah. Habib doakan Allah. Lalu kata Habib Salim, masih berisi orang tua kah? Maka orang ini mengatakan iya. Masih punya ibu kah? Maka dia mengatakan iya. Maka kata Habib Salim Asy-Syatiri, ketahuilah ibumu yang ada di rumahmu adalah walinya Allah yang Allah tutupi dari matamu. Dan aku Jarsidin kada bakal mau mendoakan ikam kecuali ikam minta doa dari ibu dulu. Nah, minta doa dulu. Makanya zaman sekarang hadirin semakin sedikit seorang anak yang datang kepada ibunya dan mengatakan, Ma, Bu, doakan Allah.
doakan umat. Jarang hadir. Padahal dengan doa mereka apapun kesusahan jadi mudah. Apapun kesulitan akan teratasi dengan berkat doa mereka. Tapi terkadang kita lupa, kita lalai, kita sia-siakan mereka dan kita sibuk minta doa kepada orang ini, orang itu, tapi kita tidak minta doa dengan orang tua kita sendiri hatinya. Makanya para aulia, para salihin, mereka jadi orang yang berpangkat tinggi di sisi Allah karena baktinya kepada kedua orang tua. Bahkan Sayyidina Al-Hasan bin Abi Thalib, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Al-Hasan? Cucu kebanggaan Nabi Muhammad. Itu dikatakan kada berani makan beimbai lawan nang umat. Kenapa jadi kada wani beimbai makan lawan nang umat? Takutannya ketika beimbai tak ambil makanan nang sebenarnya umat sidin hendak makanan itu. Kada wani beimbai. Anak zaman lo ini kada beimbainya asik ke HP. Woi makan, kayaknya lumayan rame lagi nasi tomat lagi nonton makan. Kada mau beimbai makan nang orang tua. Padahal kita tuh makan bimbel orang tua lah, duduk dengan mereka, mereka senang, mereka gembira, kita sudah dapat kebahagiaan dunia akhirat. Tapi adabnya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, beliau kada mau makan karena itu tadi takut ada makanan yang dimakan oleh Sidin, sedangkan Mama Sidin hendak makanan tersebut. Maka acara haul semacam ini memberikan pelajaran kepada kita. Inilah salah satu cara agar kita selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua aja. Jangan nang ibaratnya tuh haul wali-wali digawi, tapi apa mama seorang yang meninggal kada pernah dihauli lah. Nih terbalik, tapun bala. Ibarat contohnya Juno ziarah kemana-mana, Kalimantan Selatan dan Kalimantan semuaan beratan sudah diziarahi makam wali sampai ke Jawa. Makam wali habis diziarahi, makam abah mama seorang nang parak lawan rumah seorang seminggu sekali amun diziarahi. Amun diziarahi setahun sekali amun diziarahi. Makanya ini nang salah. Jadi kita hendak ziarah makam wali soleh bagus, tapi ziarahi juga makam kedua orang tua kita. Kita minta doa sama ulama orang soleh bagus, tapi selagi masih ada orang tua, mintalah doa kepada mereka. Jadi dalam acara haul ini kita dapat pelajaran, inilah bukti daripada baktinya seorang anak kepada orang tua. Adapun yang kedua, kata ulama, yang menjadi pelajaran dari acara semacam ini adalah kita mengenang dan mengingat bagaimana kehidupan mereka yang kita hauli. Yang kita hauli orang yang rajin sholat, maka itu jadi pelajaran bagi kita. Selama kita hidup rajin sholat, kita akan diingat oleh orang dan akan didoakan oleh orang. Jikalau yang dihauli orang yang rajin baca Quran, maka akan diingat dan didoakan oleh orang. Maka dengan kita menghauli ini memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwasanya jalankah kita sudah di jalan mereka atau belum? Sudahkah kita mengikuti jejak langkah mereka atau belum? Sudahkah kita meniru mereka atau belum? Karena jikalau ingin mendapatkan kebahagiaan sebagaimana mereka bahagia, lakukan apa yang mereka lakukan ketika hidup. Makanya Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam salah satu syairnya, man la salak fi tariqi ahli tahiyyal wala. Siapa orang yang tidak jalan di jalan leluhurnya, di jalan datuk-datuknya, maka akan sesat dan binasa. Karena tidak mengikuti jejak langkah mereka. Karena jejak langkah mereka hadirin berada tepat di setiap jejak langkah Sayyidina Muhammad. Karena kehidupan mereka mengikuti kehidupan Sayyidina Muhammad. Karena ucapan mereka mengikuti ucapan Sayyidina Muhammad. Karena perbuatan mereka mengikuti perbuatan Sayyidina Muhammad. Maka ketika kita mengingat dan menghauli mereka, satu pesan penting bagi kita, di mana kita dengan mereka. Jangan hanya bisa ketika punya leluhur orang yang mulia, punya leluhur orang yang saleh, kita hanya bisa berbangga diri, oh itu datu saya, oh itu
kai saya, oh itu abah saya. Jangan hanya bisa berbangga diri, apalagi na'udzubillah bersombong diri dengan kemuliaan mereka, sedangkan kita tidak berada di jalan mereka. Karena pernah dikatakan, ketika seseorang mengatakan, oh wahai Datuk, engkau orang yang baik, orang yang soleh, orang yang luar biasa, tapi kita tidak berada di jalan mereka, ujar rumbuhan Datuk kita, fabi'sal walad anta, seburuk-buruknya keturunan ikam. Artinya kada mengumpati jalan mereka. Mereka bujur-bujur menjaga sembahyang, maka kita pun menjaga sembahyang. Mereka bujur-bujur cinta dengan ilmu, memperjuangkan ilmu, maka kita pun ambil kesempatan dalam hidup, perjuangkan apa yang sudah mereka perjuangkan. Jadi setiap acara haul pasti kita akan ingat kemuliaan mereka dan mengingatkan kita sudah di mana kita dibanding mereka. Makanya kita dalam acara haul semacam ini berharap mudahan kita ini bisa mengikuti dan menjalani daripada jalan mereka. Karena mun kita pian kada menjalani, kada mau umpati apa nang digawi mereka, kada bakal terkumpul. Buktinya siapa? Anaknya Nabi Nuh tidak mau mengikuti ayah, tidak mau taat kepada ayahnya, disuruh waqala ya bunayya irkab ma'ana. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, "Ila kasih naik ke atas kapal." Jawaban anaknya apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ulun kada mau pian bae. Ulun kada mau menuruti pian bae. Ulun kada mau menjalani jalan pian bae. Ulun hendak ke atas gunung yang paling tinggi sehingga tidak akan terendam air. Penghabisannya apa? Mati juga. Penghabisannya lamas juga. Makanya kita ini sepintar apapun kita, jangan pernah kurang ajar dengan orang-orang yang mulia yang merupakan dari leluhur kita. Oh, jangan mengatakan, oh mereka itu jalannya salah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada orang yang lebih kenal dengan Allah, lebih cinta dengan Rasulullah melainkan mereka. Makanya jalanilah jalan mereka, ikutilah apa yang mereka lakukan. Mereka cinta dengan Allah, cintai Allah. Mereka cinta dengan Rasulullah, cintai Rasulullah. Mereka cinta dengan ilmunya Nabi Muhammad, maka kita pun harus mencintai ilmu Nabi Muhammad. Makanya kita berharap semoga dengan haul ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memudahkan urusan kita, mengabulkan hajat kita, dan kita doakan yang dihauli beserta seluruh anak keturunannya semoga senantiasa dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga anak keturunannya, Allah jadikan anak keturunan yang saleh dan salehah, dan kita pun berharap semoga kita dan seluruh anak keturunan kita menjadi orang yang diberkahi hidupnya dunia wal akhirah ya Rabb. Kami berharap dengan berkumpulnya kami di tempat ini menyebut namamu, bersolawat kepada nabimu, maka ya Rabb jadikan nama kami nama ahli syurga Firdausul A'la. Ya Rabb, kami datang membawa hajat dan kami yakin tidaklah kami pulang melainkan seluruh hajat kami Kau kabulkan ya Allah. Ya Rabb, kami datang di dalam diri kami ada beberapa penyakit dan kami yakin tidaklah kami pulang melainkan Kau angkat seluruh penyakit kami zahir dan batin. Ya Rabb, kami datang dengan berbagai macam masalah di dalam kehidupan ini, kami yakin tidaklah kami pulang melainkan Kau berikan kemudahan dalam setiap masalah hidup kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna da'awat, ajil lana bil ijabat, wa qdi lana jami'al hajat, waghfir lana adh-dhunub wal khati'at, bijahi sayyidi sadat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Semoga apa yang kita niatkan diberikan oleh Allah baik hajat dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.